Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Pak Ung, Pak Budi Raharjo, sama Bu Yulis telah hadir pada sidang tugas akhir oleh Saudara Muhammad Bahtiar Amin dengan NPL 15/2016-090 yang berjudul implementasi metode MFCC dan LVQ untuk pembelajaran pelafalan bahasa Inggris. Kebetulan Saudara Bahtiar ini masih tingkat akhir semester 8, IPK-nya 3,2, 15 menit untuk presentasi dan aplikasi. Mangga Bahtiar. Baik, terima kasih untuk Pak Ucup. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Yusuf dan Pak Budi selaku dosen pembimbing saya, dan Pak Buyul dan Pak Uung selaku dosen penguji saya. Di sini skripsi tugas akhir saya berjudul implementasi metode MFCC dan LVQ untuk pembelajaran pelafalan bahasa Inggris. Nah, latar belakangnya di sini adalah bahasa Inggris merupakan bahasa yang asal mulanya dari negara Inggris. Sekarang digunakan di banyak negara lain dan digunakan sebagai komunikasi internasional di seluruh dunia. Ini merupakan kutipan Hornby tahun 2005. Nah, dari sini bisa didapatkan bahwa bahasa Inggris itu umumnya banyak digunakan oleh orang di berbagai belahan dunia. Nah, dalam jumlah penutur maupun dalam penggunaannya untuk komunikasi internasional dan dalam tindakan-tindakan lain yang kurang terukur, bahasa Inggris adalah salah satu bahasa terpenting dunia. Disampaikan oleh lebih dari 380 juta orang di Britania Raya, Amerika Serikat, dan bekas kerajaan Inggris. Ini adalah bahasa terbesar di Barat. Kutipan ini diambil dari Bauk dan Cable tahun 1993. Nah, dari sini bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa yang berasal dari negara Inggris itu sendiri. Tetapi karena negara Inggris memiliki banyak negara serumpun seperti Amerika, Australia, maka bahasa itu sendiri itu menyebar dengan luas dan dipakai sebagai bahasa negaranya sendiri. Lalu bahasa Inggris ini memiliki aksen yang unik. Nah, dari aksen ini, yang unik ini dibutuhkan suatu metode agar dapat mendeteksi aksen ini dengan baik. Di sini saya menggunakan metode LVQ. Metode LVQ direkomendasikan digunakan sebagai metode pengenalan ucapan pada aplikasi identifikasi suara karena memiliki hasil unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan dengan metode Hidden Markov model, baik dalam kondisi ideal maupun tidak ideal. Nah, kondisi ideal di sini merupakan kondisi tidak adanya noise dan tidak ideal adanya noise. Nah, dalam penelitian Kesa Setiawan dan Juni tahun 2016 ini menunjukkan kerja aplikasi identifikasi suara dengan metode LVQ ini pada kondisi ideal adalah sebesar 93%, sedangkan pada kondisi tidak ideal didapatkan hasil unjuk kerja sebesar 85%. Untuk metode ekstraksi cirinya, di sini saya menggunakan metode MFCC. Dikarenakan metode ini mampu mengekstraksi karakter dari sinyal suara. Selanjutnya, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana membangun sistem pembelajaran bahasa Inggris aksen British. Lalu yang kedua, bagaimana mengukur kinerja dan akurasi pengulangan kata bahasa Inggris aksen British. Lalu yang terakhir, ada bagaimana cara kerja metode MFCC dan LVQ dalam mengidentifikasi aksen British. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat akurasi dalam menerapkan metode MFCC dan LVQ pada sistem pembelajaran pelafalan kata bahasa Inggris aksen British. Lalu di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kata yang diucapkan merupakan kata yang ditentukan sebelumnya. Di sini saya disediakan 5 kata, yaitu yang pertama total, dokter, tomato, advertisement, dan laboratory. Lalu yang kedua, data latih yang digunakan merupakan aksen British dan aksen non-British. Nah, di sini non-British ada beberapa aksen. Ada aksen Amerika, aksen India, dan aksen Indonesia. Lalu yang ketiga, data latih diambil dari rekaman suara text-to-speech atau bot. Lalu yang keempat, durasi pengucapan selama 2 detik. Lalu yang kelima, format rekaman suara merupakan .wav. Lalu yang keenam, frekuensi sampling yang dipakai adalah 40.400/100. Lalu yang ketujuh, jenis suara yang digunakan merupakan channel mono.
Lalu yang ke-8, yang terakhir, sistem ini berbasis web. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang saya rujuk dari penelitian untuk penelitian ini. Ada 10 tepatnya. Lalu di sini ada proses bisnis. Jadi proses bisnis yang pertama adalah user memilih dan mengucapkan kalimat bahasa Inggris British. Lalu komputer akan menerima dan memproses suara yang telah diinputkan. Lalu suara yang telah diinputkan diproses dan dicocokkan dengan dataset yang telah tersedia. Lalu jika suara dikenali sebagai British, akan muncul kalimat yang telah diucapkan dan artinya dalam bahasa Indonesia. Lalu jika kalimat yang dideteksi non-British, akan muncul pelafalan dan contoh pelafalan berupa audio. Lalu di sini ada blok diagram dari sistem ini, yang di atas merupakan data latih, ya di atas ini, lalu yang di bawah data uji. Input keduanya merupakan yang input data latih merupakan file WAV, diproses melalui MPVCG, lalu diberi label. Label tersebut disimpan ke dalam file bentuk CSV. Lalu dari sini di RTK ini dijadikan klasifikasi dengan data uji. Lalu keluarlah hasil dari identifikasi tersebut. Lalu masuk ke proses MFVC. Nah, ini merupakan blok diagram. Yang pertama inputnya merupakan sinyal suara, masuk ke DC removal, masuk lagi ke proses frame passes, frame blocking, windowing, FFT, mail frequency warping, DCT, chapstream, dan keluarannya merupakan mail chapstream. Lalu DC removal di sini bertujuan mendapatkan normalisasi dari data sampel suara input dengan menghitung rata-rata dari data sampel suara tersebut. Menurut Ibu Yulia Indrawati Dewi Lukman tahun 2019. Lalu yang kedua, preemphasis bertujuan menerapkan filter preemphasis pada sinyal digunakan untuk memperkuat frekuensi tinggi dan juga berguna mengurangi noise yang ada pada suara. Yang ketiga, frame blocking. Ini bertujuan karena sinyal perlu dibagi menjadi frame waktu singkat, lalu panjang frame yang digunakan untuk pemrosesan sinyal biasanya adalah antara 10 sampai 30 milisecond. Lalu yang keempat, windowing digunakan untuk mengurangi presentasi terjadinya kebocoran spektral, maka hasil dari proses frame blocking yang sebelumnya harus melewati proses windowing. Lalu yang kelima ada FFT atau fast Fourier transform, berfungsi untuk mengubah domain waktu menjadi data spektrum di domain frekuensi. Lalu yang keenam, filter bank dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ukuran energi dari frekuensi band tertentu dalam sinyal suara untuk menyaring sinyal suara. Yang ketujuh ada DCT, agar nilai mail yang dapat dikonvertikan kembali ke dalam domain waktu. Lalu akhir dari proses MFVC ini adalah chapstream digunakan untuk memperoleh informasi dari sinyal suara ucapan manusia. Lalu digunakan juga untuk meningkatkan kualitas pengolahan suara. Lalu masuk ke metode LPQ. LPQ di sini adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Lapisan kompetitif tersebut akan secara otomatis mempelajari inputan untuk mengklasifikasikan vektor-vektor. Ya, vektor-vektor di sini adalah merupakan X1 sampai Xm. Lalu di sini akan dihitung vektor tersebut menggunakan Euclidean distance, dihitung dengan Euclidean distance. Jika jaraknya dekat, maka akan masuk ke kelas F1 atau F2 jika jauh. Lalu selanjutnya di sini merupakan cara penghitungan dari metode LPQ ini. Seperti tadi yang sebelumnya jelaskan, jadi X1 ini, XI ini, merupakan nilai vektor input dan WJ ini merupakan nilai vektor bobot. Selain itu, LPQ selalu memperbarui bobotnya dengan jumlah maksimal epoch yang ditetapkan. Epoch ini merupakan satu siklus pengujian yang melibatkan semua pola. Dan di bawah ini juga merupakan LPQ itu memiliki yang namanya learning rate. Jadi gunanya untuk menjauhkan atau mendekatkan jarak pada vektor. Lalu masuk ke pengujian. Dataset di sini yang digunakan menggunakan frekuensi sampling standar 44.100 Hz,
channel mono, durasi pengucapan 2 detik, dan berformat WAV. Memiliki total 260 dataset dengan 5 kata. Untuk pengujian sistem di sini bertujuan dilakukan untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Akurasi ini dihitung dengan akurasi, precision, recall, F-measure ini dapat terlihat untuk cara penghitungannya di sebelah kanan. Lalu di sini saya melakukan pengujian 2 kali. Yang pertama merupakan teknik split test dan train. Di sini teknik ini merupakan membagi dataset menjadi 80/20. 20/20-nya itu merupakan untuk data yang diuji. Tapi 80 dan 20 itu merupakan data yang berbeda dan dipisah. Nah, dari pengujian teknik ini mendapatkan rata-rata akurasi 80 untuk seluruh kata, precision 85, recall 92, F-measure 88. Lalu untuk pengujian yang kedua saya melakukan melalui perekaman suara. Mendapatkan rata-rata akurasinya 48, precisionnya 40, recall-nya 37, F-measure 37. Lalu ini merupakan hasil perbandingan dari kedua pengujian tersebut. Yang merah merupakan split test dan train, pengujian split test dan train. Yang abu merupakan pengujian perekaman suara. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah pada penelitian ini telah mengimplementasikan metode MPFCC dan FPQ untuk mengenali suara bahasa Inggris aksen British dengan menggunakan 5 jenis kata, yaitu talk, doctor, tomato, advertisement, laboratory. Metode yang diusulkan mampu melakukan pengenalan suara aksen British dengan nilai rata-rata, akurasi, precision, recall, dan F-measure masing-masing adalah 80%, 85%, 92%, dan 88%. Nah, untuk pengujian perekaman suara mendapatkan nilai rata-rata, akurasi, precision, recall, dan F-measure masing-masing adalah 48%, 40%, 37%, dan 37%. Berdasarkan kinerja sistem dari metode MFCC dan FPQ ini, disimpulkan bahwa sistem ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Mungkin langsung ke demonya aja, demo aplikasinya. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi pembelajaran ini. Nah, di sini ada dataset, banyak dataset, ada 5 data. Ada videonya belum ada ya? Nah, ini tidak tertampilkan. ya udah. Oh baik, saya ulangi lagi. Baik, seperti tadi, ini merupakan tampilan awal. Di sini ada jumlah dataset, ada kata yang digunakan di sebelah kanan, ada proses bisnisnya, dan di sini ada abstrak dari penelitian ini atau deskripsi. Nah, ini merupakan menu upload suara. Di upload suara ini ada dua pilihan. Yang pertama mengunggah file suara, yang kedua rekam suara. Di sini ada 5 kata dipilih, ada top. Nah, di sini untuk memilih file suaranya, lalu kita upload, masuk ke proses MFCC-nya. Nah, di sini ditampilkan per proses dan juga beserta grafik dan nilai dari tiap proses MFCC tersebut. Lalu dilanjutkan ke hasil dari identifikasinya. Di sini terlihat identifikasi tersebut mendapat hasil British, katanya laboratory, dan menampilkan arti dari kata tersebut. Lalu sini coba lagi, bisa coba lagi. Lalu kita coba yang talk, memilih file kembali, lalu upload kembali.
sama seperti sebelumnya, ini juga bisa mungkin fitur tambahan bisa diminimize supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini merupakan hasil identifikasi non-British. Disebutkan katanya apa, cara baca yang benarnya apa, lalu contoh pengucapannya. Dari sini juga bisa mencoba lagi kata yang lain, atau jika belum berhasil bisa mencoba ulang. Mungkin sekian presentasi dari demo aplikasinya. Mangga, Bapak Ibu, sesi tanya jawab. Masih belum ya? Bang udah beres ya? Sudah, Pak. Ya. Mangga, dari Bu Yulia atau Pak Ung terlebih dahulu, mangga Bapak Ibu. Ya. Silakan. Siapa, Ung dulu atau siapa? Bu Yuli dulu aja lah. Oh, saya dulu. Oke. Baik. Bahtiar, saya lihat tuh dari laporannya ya. Dari apa judulnya dulu. Dari judulnya, sebentar untuk saya nggak pakai mouse jadi lama. Ntar saya beralih ke judul. Judulnya itu sebentar. Ya, judulnya adalah implementasi metode MFCC dan LVQ untuk pembelajaran pelafalan bahasa Inggris ya. Inggris British ya. Iya, Inggris betul. British. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang lambat ya. Sebentar. Apakah MFCC-nya Anda buat sendiri codingnya? Untuk MFCC, iya Bu, saya buat sendiri. Buat sendiri codingnya, pakai bahasa? Python, Bu. Python, ya. Karena tadi saya mungkin masih di demo program dulu deh, coba sebelum ke buku Anda tadi udah menampilkan demo programnya, coba lihat demo programnya. Oh, baik Bu. Sebentar. Nah, terus langsung ke ininya. Ya, sudah. Terus ke pengujiannya yang langsung. Nah, ini aja contoh. Nah, ini kan Anda sebelum ke sini. Tadi awal kelewat ya. Tadi yang belum, yang awal tadi awal. Anda katanya tuh ada berapa tadi? Ada 5, Ibu. 5. Ke awal tadi bukan yang ini. Tadi udah yang ada kata-katanya itu loh. Yang ini? Ya, ini. Nah, ini Anda upload suara atau langsung bicara? Biasanya talk gitu. Tadi ya, kalau Bu, saya lihat di sini, kok ada suara? Di sini saya menyediakan 2 pilihan, Ibu. Yang pertama ada untuk mengunggah file suaranya, dan yang kedua ada untuk merekam suaranya. Jadi direkam. Ya kalau rekaman, ini rekam langsung tuh kita online ya, kita langsung ke mikrofon gitu ya. Iya betul Ibu. Kalau yang upload itu ngambil dari file suara gitu. File yang sudah ada Ibu. Sudah ada. Nah di sini data latihnya siapa sih? Untuk data latihnya saya mengambil dari text to speech Ibu. Dari text to speech data latihnya. Jadi ya, orang betul. Yang fasih bahasa Inggris British gitu ya? Iya Ibu. Iya betul. Nah, lalu kalau data ujinya siapa aja gitu ya? Data ujinya itu kan saya ada 2 pengujian Ibu. Jadi yang pertama itu saya membagi dataset jadi 80/20. Yang pengujian pertama untuk menguji kinerja sistemnya. Yang pengujian kedua itu saya mengambil dari orang Ibu yang untuk aksen Britishnya itu saya menggunakan dari mahasiswa jurusan bahasa Inggris, dan yang non Britishnya masyarakat umum biasa.
Oh, berarti itu sebagai data yang mau diuji, berarti offline ya pengujiannya ya, tidak Iya, langsung betul. ya. Iya. Oke, nah di sini kalau menurut saya dari lihat aplikasi ini saya agak ada yang kurang setuju di sini, yaitu Anda memunculkan kata-katanya ada 5 di atas ini. Seandainya kan ada 100 kata kan nggak mungkin dalam bentuk button begini gitu ditampilkan. Jadi harusnya Anda mengantisipasi kalau perangkat lunak atau software ini yang Anda buat itu nanti kan dikembangkan untuk kamus bahasa misalnya. Kan kalau Oh, begini nanti hanya nggak mungkin 100 kata muncul semua di dalam layar ini kan gitu. oh iya, Ya. baik Ibu. Jadi ini kalau secara kita kaitkan lagi ya Ibu juga pengajar mata kuliah multimedia kan. Nah, kalau Iya. tampil multimedia atau IMK-nya tuh gimana sih? Nah, itu kalau tampilan cari ini Ibu agak kurang setuju gitu. Kalau ada 100 kata, nanti button ini muncul semua 100 di sini. Kan ini mungkin cuma 5 gitu kan. Kalau ada 100 Iya. bagaimana? Gitu. Ya nanti dipertimbangkan lagi oleh Bahtiar gimana nih, gitu kan? Nanti nih aplikasi ini akan dikembangkan nanti mungkin kamus bahasa Inggris masuk semua ke sini semua katanya gitu kan itu lebih bagus karena ini kan untuk proses pembelajaran pengucapan bahasa Inggris kan gitu ya artinya ya. Iya. Nah Baik. alangkah baiknya nanti pengembangannya ke sana lebih baik lagi gitu kan. Nah, kemudian tadi tampilan untuk prosesnya coba tampilkan. Proses tahapan MFCC-nya. Ibu. Nah, kenapa langsung brok semuanya nggak pakai tahapan, misalnya button gitu atau apa gitu. Oh, Ini jadi Anda langsung satu-satu mungkin ya Bu. iya, satu-satu. Ya, supaya kan tahu prosesnya ini kalau begini kesannya oh satu klik langsung semuanya kan nggak begitu ya kan prosesnya bertahap ya. Mulai dari Iya. GC removal, emphasize gitu ya. Nah, Iya, terus betul. satu lagi di sini ada yang Ibu kurang juga. Kok tidak diberi tanda atau legend ya artinya ya kalau grafik itu kan ada sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Nah, ini kok tidak ada gitu. Oh, iya, Ya. baik Bu. Kan waktu kuliah saya kan kalau sumbu X itu apa, waktu atau apa atau jumlah sampel kan gitu ya. Lalu sumbu Y-nya kalau dia frekuensi ada hertz ya. Kalau di Iya, amplitudo mungkin ada desibel, ada apa kan gitu ya. Waktu di iya Bu, betul. kuliahnya kan. Nah ini kok grafiknya tidak polos gitu. Apa artinya angka-angka di bawah itu kan gitu. Oh iya. Ya. Nanti Anda coba nanti ambilnya diperbaiki ya. iya. Anda ambil frekuensi sampling berapa? Frekuensi 44.100 Ibu. Nah, 44.100 frekuensi sampling. Berarti frekuensi inputnya itu kan ada teorinya ya, frekuensi input itu adalah biasanya setengah dari frekuensi sampling atau 2 kali Iya. frekuensi sampling. Nah, itu ini berapa nih hasilnya? Kenapa munculnya ini apa sih? 80.000 ya? Sampelnya ya? Pengucapannya berapa detik? 2 detik Ibu. 2 detik. 2 detik ya? Ya Ibu. Ya, jadi Anda tahu nggak artinya kok itu di bawah sampai 80.000 lebih itu artinya apa tuh? Oh iya Ibu. Artinya apa? Mungkin di Ini ada angka ini menurut Bahtiar apa? Iya betul Ibu. Jadi misalnya di Mana? sini ada Bukan. sampel data. Nah, ya. Ada sampel data sebanyak dari 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 96. Lalu pertama dilakukan percobaan. Bukan itu yang Ibu tanya. Bukan itu. Ini akan ada 20.000 di bawah 40.000. Nah, ini 80.000 tahu nggak? Ini artinya apa nih 80.000 di bawah ini nih yang ada di grafik. Kenapa hasil sinyal suaranya muncul? Anda tahu nih sumbu X-nya apa ini? Anda tahu nggak Iya. sumbu X ini apa? Sebentar. Apa di sana? Sumbu X-nya merupakan waktu Ibu. Bisa waktu, kayak mana waktu, tapi ini adalah jumlah, bukan jumlah, titik-titik sampel ya. Oh iya. Titik-titik sampel atau banyaknya sampel.
Kalau ini mah banyaknya sampel yang ditampilkan, jadi tergantung codingnya. Ada coding yang menampilkan sumbu X-nya itu adalah durasi waktu. Ada juga, suara saya double ya? Muncul ya di Bahtiar, muncul double. Suara saya jelas? Mungkin dari sayanya, Bu. Nah itu, jadi ada double ya Ustaz. Ada sumbu X itu ada yang menyatakan durasi waktu, ada juga menyatakan sampel, jumlah sampel. Nah yang harus diketahui oleh Bahtiar, ini adalah jumlah sampel nih 80.000. Ini tahu nggak artinya apa? Kenapa kok muncul 80.000 di sini? Kan kuliah saya pernah disampaikan. Tahu nggak artinya apa? Jadi dari suara ini tuh terdiri dari masing-masing cirinya Ibu, jadi ciri sampelnya dari suara dari 0 itu sampai 8. Seperti ini misalnya, ini di sini studi kasus saya misalnya mengambil sampel data. Bukan. Tidak mengarah ke studi kasus. Belum itu pertanyaan Ibu. Oh iya. Ini tahu nggak artinya 80.000 ini? Kenapa muncul akan 8.000 sampel di sini di bawah ini grafik kamu? Tahu nggak? Kan udah lulus kan pengucapan suara dari pengucapan yang kuliah Ibu? Ya, Ibu. Tahu nggak artinya ini 80.000 ini? Jadi dari di sini tuh mengubah sinyal dari analog itu, jadi mengambil frekuensi samplingnya Ibu. Ya, frekuensi sampling berapa yang Bahtiar ambil? Berapa tadi? Ini sudah putus-putus. Apa internet sayanya apa ya? Atau internet yang lain? Gimana, Bu? Kalau ini Pak Yusuf putus ya? Sepertinya putus ya suaranya ya? Sudah Enggak, baik aman. lagi, tadi sempat. Sinyalnya Tuh. Tadi sempat, tapi putus ya? Bu Yuli sinyalnya agak jelek, tapi sekarang udah normal lagi. Ya, dilanjut aja. Oh normal. Tapi Bahtiar ini izin melanjutkan Ibu. Iya putus ya tadi ya sinyalnya ya? Mungkin. Putus lagi. Bu Yuli sepertinya yang putus-putus tuh, Bu. Oh gitu? Ntar dulu ya. Ini saya di kampus kok. Enggak, Bu. Di saya lancar. Lancar ya? Pak Yusuf pakai apa? IF Sport atau apa informatika? Apa informatika, Ibu? Apa informatika? Coba. Tapi Ibu lancar kok dari tadi. Cuma ada feedback dari Bahtiar. Gitu. Pak Budi gimana, Pak? Kalau di saya kelihatannya Bu Yuli sih tadi sempat putus-putus, tapi ya udah normal lagi. Jadi lanjut aja kalau udah normal, Bu. Gitu. Boleh lanjut aja, Bu. Bu Yuli. Halo. Nah, sekarang Bu. Sekarang lagi ini Bu Yulinya. Udah ada? Ya. Masih. Ya, coba, Bu. Nah. Ada suara saya? Ada, Bu, sekarang. Ada ya. Oke, Muhammad Bahtiarnya. Ya. Di mana tadi Bahtiar? Lanjutkan tadi putus kayaknya. Yang Jadi, tadi, jadi apa artinya? Merupakan Bu, frekuensi dari suaranya Bu. Jadi kalau misalnya di sistem ini bisa dilihat kan di sini ada nilai dari sinyal suara tersebut, merupakan hasil dari yang Y-nya ini juga, yang maksud saya yang X ini juga. Bukan, Bahtiar nih masih salah. Bahtiar mah jawabnya kan udah kuliah sama Ibu, ya. Arti 80.000 sampel ini kan Bahtiar ngambil 44.100 ya? Iya enggak? Iya. Ya, karena Bahtiar mengambil satu suara tadi durasinya 2 detik, berarti 2 kali 44.100, pasti hasilnya akan 88.200. Pasti di sini sinyalnya akan
sampelnya ini berjumlah ya 80.000 lebih kan di sini sumbu X-nya kan gitu. Oh iya. Ya, kan pasti semuanya di sini sampelnya di atas 80.000 kan? Paham nggak? Iya. Makanya munculnya 80.000 sampelnya karena Bahtiar mengambilnya 44.100 lalu dikali 2 detik karena tiap suara tiap ucapan durasinya 2 detik kan ya diambil oleh Bahtiar kan. Nah, terus tadi yang Ibu inginkan ya kamu kan membuat contoh perhitungan MFCC gitu ya dari mulai di Sirimuva, Prempase sampai koefisien setral ya setrum ya. Iya betul. Nah, coba angkanya jangan tadi munculkan lagi dah yang di apa PPT atau yang tadi munculkan angkanya. Nah, sumber datanya jangan mengambil 10, 11 ini kita langsung ke studi kasus langsung cari sampel ambil aja dari ini dari yang warna biru itu kan berarti ada sinyal ya di sana. Dari yang warna biru ini ambil titik-titik sampelnya. Jadi jangan 10-11 khawatir Ibu, karena banyak sekali di jurnal-jurnal ya ada mahasiswa yang udah duluan menerbitkan publikasi menggunakan angka ini. Khawatir Ibu nanti jadi plagiat. Ya. Nanti jadi plagiat perhitungannya siapa? Bahtiar. Nah, jadi Bahtiar langsung kalau studi kasus ke kasusnya saja. Ini kan bisa dilihat ya sampelnya nilainya berapa, kan itu harus dibuka ya. Entah dari Python-nya atau menggunakan Adobe Audition bisa kelihatan angka-angkanya. Nah, mungkin dari sana nilai sampelnya, mungkin nilai sampel nanti ada yang minus ya, ada yang positif. Lalu biasanya kalau di bawah 0 garisnya 0, atau berapa kan nilainya ya, gitu. Ya. Jadi jangan angka yang ini, khawatir Ibu nanti angka ini Ibu lihat ya, yang bimbingan Ibu dulu ada yang angka ini dipublikasi khawatir nanti jadi plagiat, gitu. Ya. Angkanya dirubah itu ya dari ini. Lalu ini untuk MR LVQ-nya deh Ibu lihat di mana sih proses LVQ-nya kalau proses LVQ-nya itu langsung ke hasilnya itu jadi tidak ditunjukkan per prosesnya. Kenapa tidak bisa nggak kalau ditunjukkan prosesnya? Oh, kalau ini sih ada sih prosesnya Bu, cuman emang prosesnya itu cuman perhitungan jarak dan jarak aja Bu. Perhitungan jarak. Nah, ya, memang LVQ sendiri proses atau tahapan kerjanya gimana? Soalnya Ibu lihat di sini ya di buku yang ditulis oleh siapa? Bahtiar. Sebentar ya Ibu lihat di sini. Itu tidak detail banget menjelaskan LVQ-nya seperti apa. Karena di sini LVQ-nya hanya untuk kayak tambah tiba-tiba hasilnya seperti itu gitu. Ada tahapannya nggak sih sebenarnya LVQ itu? Kalau menurut Ibu ada tahapannya ya gitu. Iya. Kalau MFC kan jelas ada tahapannya kan kalau MFC. Kalau tahapan lebih jelasnya itu saya ditulis di landasan teori Ibu di halaman 14. Harusnya ya, tapi kan tetap pas studi kasusnya mungkin ada yang diperhitungkan ya, jangan hasil pengurangan gitu ya, data latih dan data uji gitu. Jadi ada kan ini mirip arsitektur LVQ itu kan mirip seperti jaringan saraf tiruan ini inputnya. Iya. Nah itu kan nanti X-nya kan sampel-sampel. Nah itu gimana masuk ke X dengan bobotnya atau apa gitu. Oh iya baik Bu, dijelaskan kembali aja Ibu. Kenapa? Dijelaskan lagi aja sama saya. Ya coba dijelaskan. Jadi Ibu, X sampai XM ini merupakan vektor input dari hasil ekstraksi Cire yang sebelumnya. Nanti vektor ini dimasukkan ke dalam 2 kelas. Sebelum masuk ke 2 kelas ini, dihitung dulu bobotnya menggunakan equilibrium distance Ibu. Jadi X ini merupakan yang tadi, yang neuronnya, yang W ini merupakan bobotnya Ibu. Jadi di sini dihitung menggunakan perhitungan equilibrium distance. Jika
nilai hasilnya mendekati 0, maka akan semakin mirip. Nah, jika memang mendekati 0, maka dia akan dimasukkan ke kelas F1 misalnya. Atau misalnya jauh dimasukkan ke kelas F2. Nah, kenapa proses itu tidak ada di sini? Tidak ada misalnya studi kasus yang menjelaskan LVQ ini gitu. Oh, kalau untuk studi kasus saya jangan hanya ngurangi terus bobot, bahkan bobotnya itu juga dapatnya dari mana itu harus ada bobot, dicari dari mana gitu kan. Oh iya Ibu. Bobot ada nilainya kan bobot. Jadi misalnya contoh gini lah, kalau ilustrasinya ya, misalnya tadi saya bilang talk gitu ya, talk gitu kan, bener nggak sih talk saya ucapannya dengan, kan berarti saya data uji dengan data latih gitu ya. Nah, berarti kan kalau memang mendekati pasti bobotnya berapa kan istilahnya gitu ya. Dibandingkan kalau yang tidak mendekati berarti bobotnya berapa. Nah, kan untuk penentuan bobotnya juga di sini harus ada gitu kan. Kan di sini ada X nilai vektor input misalnya. Terus bobotnya dari mana dapat bobotnya? Kan pencocokan itu sama unsur bobot ini adalah seperti apa ya, peluang gitulah. Jadi peluang kita mengucapkan talk itu 100% benar atau salah kan itu ada nilai peluangnya gitu kan. Nah, maksud Ibu kan pasti ada nilai bobot. Bobot ini dapat dari mana? Atau ada ketentuannya atau apa? Karena tidak diceritakan di sini gitu. Oh, baik Ibu. Kalau mungkin yang untuk izin menjelaskan kembali Bu. Jadi kalau untuk bobot itu diambilnya dari data yang telah dilatih sebelumnya. Di sini melalui proses MPVCC, lalu ini tuh diberi label apakah dia kelas British atau non British. Lalu penentuan bobotnya ini ada di sini Bu, di CSV-nya ini. Nah, itu harusnya lalu, kan sebentar Bahtiar potong dulu sampai situ. Oke. Nah, terus harusnya ada penjelasan detailnya enggak gitu loh. Terus ada perumpamaan angka itu diberi bobot. Terus yang gue tanyakan bobotnya tuh berapa sih gitu. Oh, kalau untuk menampilkan bobot real memang saya tidak ditampilkan Ibu untuk di sistemnya. Ya nggak bisa begitu ya. Jadi gini maksud Ibu mah, apapun prosesnya misalnya ini LVQ harus dijelaskan sedetail mungkin. Nah, bobot itu kan biasanya kalau ya misalnya yang sudah kalau ada ketentuan bobot 1 sampai berapa itu bagaimana. Nah, kan tapi harus ada sumbernya gitu kan, dari mana bobot itu. Nah, kan yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok tadi bilang talk terus benar British? Nah, kan pasti ada ada tahapan atau ada prosedurnya itu seperti apa sistem bisa mengenali seperti itu gitu. Nah, kan harus dijelaskan. Nah, ini mungkin runutan blok diagram ini ada di mana bab 3 ya? Ya, Ibu. Nah, di bab 3 itu harusnya detail pas menjelaskan LVQ masalah pelabelan. Nah, itu ada contohnya sampai terlihat gitu dalam hitungan. Kan tadi oke lah, habis MFCC akan keluar nilai-nilai ekstraksi kan? Ya. Iya, betul. Nah, dari hasil nilai ekstraksi itu kan pelabelan. Nah, bagaimana cara pelabelannya gitu loh? Bagaimana cara pelabelannya? Kalau untuk di sistem ini saya sendiri, pemberian labelnya itu oleh saya sendiri Bu. Jadi sebelum dilatih saya telah menentukan dulu mana yang British dan non British. Menentukannya bagaimana? Menentukannya dari pengambilan datasetnya Ibu. Kalau dari mana? Dari mana? Kurang dari jelas, putus-putus. Datasetnya. Iya. Berarti itu mah ini dong di folder atau dipisahkan sendiri, manual atau otomatis? Manual Ibu kalau untuk pemberian label. Labelnya manual. Berarti ada unsur
apa ya, seperti suatu keyakinan, oh ini mah golongan British, oh ini mah bukan British gitu ya. Begitu bukan? Sebenarnya maaf, jadi saya akan ngambilnya dari text to speech. Di text to speech-nya itu udah ada ketentuan suara ini tuh British atau suara Amerika dan sebagainya. Berarti pelabelan ini manual ya? Iya betul. Nah itu kan harus dijelaskan. Berarti kan itu berarti memilah, tapi tar sebentar, kok pelabelannya bisa sampai ekstraksi ciri? Kalau dilihat ekstraksi ciri, maka dia nilainya vektor ya, nggak kedengaran suara gitu loh maksudnya. Ya enggak. Kalau hasilnya ekstraksi ciri mah angka gitu kan. Beda kalau misalnya pelabelannya mulai dari pas input langsung pelabelan, nah itu. Tapi kalau udah mulai ekstraksi ciri kan itu angka ya, tidak terdengar suaranya gitu. Betul Bu. Betul Bu. Jadi kalau yang Abah kerjain itu, yang Bahtiar kerjain itu dari awal udah dilabelin bahwa dari inputnya udah dilabelin A, B, C. Jadi di blok diagramnya salah Bu. Kurang tepat ya benar. Iya. Ya. Pelabelannya di sebelum MFCC berarti ya? Iya, kalau misalkan yang dikerjain itu Bu. Iya baik. Mungkin salah di saya. Iya. Kalau setelah MCC mah bukan suara lagi, tuh mah vektor ya, angka ya, matrik, nggak akan berbunyi gitulah. Kalau di ini juga nggak akan bersuara gitu, karena udah berbentuk file format extension lain gitu kan, seperti itu. Terus di Excel-kan ya nilainya, terus ke LVK. LVK ini berarti yang data Latin ini hasilnya jawabannya hanya British atau bukan ya tadi ya? Iya betul Bu. Nah itu intinya gini Bahtiar. Jadi blok diagram ini ya dijelaskan, artinya gini, ada perhitungannya, ada bagaimana cara pelabelan itu detail sekali gitu. Jadi proses tahapannya itu jelas gitu. Apalagi ini kan bercerita perancangan di bab 3 gitu ya. Jadi harus didetailkan. Nah, kemudian apakah Bahtiar bisa menampilkan suatu nilai frekuensi dari setiap kata? Nilai frekuensi dari setiap kata? Iya, misalnya dari dokter gitu. Bisa ini, nanti kalau ini ada ininya, bisa nggak ditampilkan frekuensi? Pasti kan ini kan pakai MCC ya. Kalau MCC itu kan nanti bisa dalam domain frekuensi. Nah sebetulnya di sini harus ada tampilan frekuensi, nilai frekuensi setiap kata. Gitu. Oh, jadi buat tolak ukur seperti itu. Iya. Jadi ada frekuensinya. Harusnya keluaran FFT udah jadi frekuensi loh. Apa sih Bahtiar? Kan MCC ada FFT ya? Iya. Nah itu coba nanti keluarkan sinyalnya, dia dalam satuan frekuensi sebelum ke setrum. Artinya gini, supaya ingin tahu sih kalau orang, oh ya ini yang data latihnya pria wanita atau gabung atau gimana? Iya Ibu, pria wanita. Pria wanita. Nah berarti di sini kalau bisa mungkin ada nilai frekuensinya. Ini kan soalnya angka ini kan bukan frekuensi ya, ini mah FFT-nya mungkin dikonversikan lagi menjadi frekuensi. FFT itu frekuensi itu nilainya berapa sih itu? Nggak bisa ya nilainya itu masa ada pangkat-pangkat gitu, gitu. Dijadikan biasanya kalau frekuensi hasilnya bahkannya ribuan, misalnya 1000 Hz gitu. Oh iya. Ya coba nanti dicek lagi lah, khawatir ada yang salah di codingnya. Ini harusnya menghasilkan nilai frekuensi, barulah nanti dari filter bank dirubah lagi nilai-nilainya sampai nanti keluar nilai septrum. Nah septrum itu kan berarti nilai ekstraksi cirinya dalam bentuk matrik yang nanti yang akan dibandingkan dengan
ya ini kan maksudnya dalam bentuk mau disimpan. Ada kan tadi format CSV ya, CSV ya. Iya betul. Gitu. Nah itu jadi di sini Ibu ingin yang FFT-nya tampilkan coba frekuensi gitu. Dicek lagi aja nanti codingnya. Ya. Kemudian itu Anda ngujinya berapa orang? Ya, berapa orang yang diuji? Masing-masing pengujian 12 Ibu, jadi ada total 24. 24. Untuk orang 12 dan untuk yang teknik split dan tes train juga 12. 12 orang berarti dikali tadi berapa kata? 5 ya. Tiap orang tapi satu-satu kan nyebutkannya. Maksudnya setiap orang itu menyebutkan satu kata, semua kata ya. Iya betul Ibu. Menyebutkan semua kata ini. Kalau non-British itu kira-kira salah apa benar pengucapannya? Kalau jawabannya non-British. Karena saya sistemnya pembelajaran aksen British, jadi masih salah Ibu. Kalau non-British. Salah. Maksudnya ya. Bukan Amerika gitu ya? Iya, betul Bu. Bukan hanya Amerika non-British itu. Kalau di sistem ini. Jadi, nah ini British, non-British. Loh, berarti Anda juga menyediakan yang bukan British ya di datasetnya ya, di tabel 45 ya. Jadi ya, Britishnya ada 28, non-Britishnya ada 28. Pengujiannya 6 suara. 6 suara tuh 6 orang. Ntar dulu, ini apa sih Bu? Apa artinya 6 suara ini nih? Mungkin 12 sih Bu. Jadi setiap pengujian itu 12 suara. 12. Oh, jadi orang yang aksennya British 6 apa? Tunggu, ini pengertian tabelnya apa sih? Apa artinya nih 6? Jadi yang British itu 6 suara itu itunya tiap orangnya Ibu. Jadi kan 6 orang yang British misalnya mengucapkan tiap kata, dan yang non British juga sama Ibu. Jadi kalau total satu kata itu 12. 12 orang. Iya, total satu kata. Total satu kata 12 orang. Jadi satu orangnya mengucapkan tunggu 12 orang, 6, enggak, ini kan 6 suara itu artinya 6 orang gitu ya, bukannya satu ya, orang betul. Dia ngucapin 6 kali gitu kan, takutnya salah persepsi nih. Apakah satu orang mengucapkan 6 suara masing-masing orang Ibu? Masing-masing orang, jadi ada 6 orang, jadi 12 total, tapi yang 6 ini mengatakan pengucapannya British, yang 6 orang non-British gitu ya? Iya betul Ibu. Tapi bukan suara orang ini bukan yang sebagai data latih kan ya? Pisah ya, beda ya? Iya Ibu, dipisah. Bisa. Nah berarti pengujiannya ini 6, dia berarti 6 orang. Kenapa satu orangnya nggak diulang-ulang pengucapannya? Anda buat pengujian itu enggak? Kan kalau misalnya ya. Untuk diulang-ulang tuh sebenarnya kemarin tuh sempat mau coba tapi belum terlaksanakan Ibu. Jadi cuma sekali aja, soalnya emang minta ke orangnya juga lumayan sulit. Soalnya nggak langsung gitu Bu. Berarti Anda minta rekamannya ya? Iya, langsung minta rekamannya. Ya kan kalau biasanya gini. Ya nggak apa-apa sih rekamannya juga, cuman si orang itu misalnya bilang talknya 5 kali, misalnya saya nih, saya bilang
talk pertama sudah, terus talk kedua, terus sampai 5 kali. Nah, itu dari 5 itu dicek oleh aplikasi Anda mana yang lebih mendekati British. Barangkali saya juga bilang talk, mungkin dari 5, 3 yang benar, 2 yang salah, misalnya begitu. Untuk pengujiannya. Nanti bisa aja Anda ke teman Anda minta setiap orangnya ucapan talk misalnya 5 kali, misalnya gitu. Dokter juga sama, 5 kali misalnya tomato gitu kan. Dari 5 itu namanya ini kan lidah, kan dalam 5 kali juga belum tentu durasi pengucapannya, lalu mulai pengucapannya kan sama, pasti beda-beda. Karena untuk keakurasian aplikasi Anda gitu. Izin bertanya Ibu. Ya. Kalau untuk Kenapa yang bertanya? Kenapa? Apakah ditampilkan 5-5-nya atau dipilih aja salah satu paling bagus? Ya, karena kan ini pengujian harus semua tampilkan, tapi nanti kan kalau memang tabelnya terlalu besar kan ada lampiran. Nanti disimpan di lampiran. Gitu. Jadi tetap harus ada. Nanti misalnya Anda ya bikin lagi tabel dari misalnya orang A nih, disebutkan orang A mengucapkan talk ini adalah apa namanya? Benarnya berapa? Kalau begini mah nih ya, kalau saya baca tabel 46 kesannya kalau misalnya 6 suara dia ngucapin British dan 6 suara non-British, kesannya ya kayak membuat data latih dong. Kan namanya data uji mah kita nggak mikirin British atau non-British, kita ngucapin ini benar atau salah, kan gitu. Paham nggak maksudnya, Mbah Tiar? Oh, iya baik. Kalau begini polanya ini seperti membuat data latih. Ya. Baik, Itu Ibu. kalau data uji mah pokoknya gini aja. Dari data uji nih ya, apa tadi udah 12 orang kan ya diminta ya? Iya, betul, Bu. Nah, sangat disayangkan kalau tabelnya begini. Kalau begini mah kayak membuat data latih jadinya, karena udah tahu duluan memisahkan 6 orang dia ngucapin British, 6 orang mengucapkan non-British. Itu mah tuh membuat data latih. Namanya data uji mah pokoknya random. Jadi harusnya buat data latih itu adalah 12 orang ini nanti masing-masing kata ucapkan 5 kali 5 kali misalnya. Itu nanti kamu uji dan ternyata dari 5 itu yang benarnya misalnya British dia 3, 2 salah. Ya nanti kan kira 12 orang itu. Begitu, itu mana data uji gitu. Kalau begini mah seperti membuat data latih karena sudah ditentukan nih 6 orang ini suarakan yang British, yang ini non British gitu. Paham nggak? Kalau di sini saya tuh tujuannya emang jadi saya tuh harus tahu dulu mana yang kalau pengujiannya itu harus tahu dulu mana yang benar British sama yang non British untuk dapat lihat akurasinya Ibu. Ya salah tuh, namanya itu mah kita random, abaikan masalah dia mau benar atau enggak. Namanya kan buat pelapasan, berarti pembelajaran bahasa Inggris. Ini salah dalam pencarian datanya. Gitu. Oh begitu Ibu, baik. Iya, jadi sayang ini kamu udah dapet nih 12 orang ini. Ya random aja kan dibilang nih secara acak terdiri dari 12 sampel masing-masing kata dan data uji. Nah harusnya dia jangan sama siapa nama Bahtiar dipisahin ini harus British ini bukan begitu. Justru kalau ini mah jadi diakal-akalin akurasinya. Jadi seolah-olah Anda bikin aplikasi diakalin ini harus gini akurasinya. Nah namanya akurasi mah pokoknya apa ya apa adanya gitu loh. Oh iya Ibu, maksud saya di sini tuh maaf. Jadi kan sebelumnya saya tuh yang aksen British itu pengujiannya tuh diambil dari yang mahasiswa bahasa Inggris gitu Bu. Makanya saya sebut sebagai British. Jadi yang setidaknya tahu tentang aksen British Ibu. Makanya saya sebut aksen British. Tapi itu juga tidak menjamin bahwa mahasiswa tersebut 100% bisa British Ibu. Jadi saya bukan native speaker-nya Ibu. Nah kalau gitu mungkin salah judul tabel. Oh iya. Paham nggak kalau itu? Ya salah judul tabel kan pengguna data uji. Maksudnya Anda mau menjelaskan
dari 12 ini dikumpulkan, ini adalah orang yang memang jago atau fasih British gitu ya. Misalnya 6 orang ini adalah dia fasihnya misalnya Inggris Amerika mungkin gitu, atau Inggris Australia, atau Inggris apa, Singapura atau apa gitu kan. Betul Ibu, begitu. Iya betul. Nah itu salah ininya judul tabelnya. Ibu pikir ini adalah orang-orang yang sudah mengucapkan kata-kata apa yang diujikan gitu. Nah nanti berarti kamu ada tabel tambahan ya. Tabelnya adalah bagaimana dari 12 orang ini mengucapkan kata-kata itu hasilnya bagaimana gitu kan. Tapi betul kalau 6 orang itu dia British, betul dia dijawabnya British oleh aplikasi kamu. Kalau saya balik ke ini merupakan hasil pengujiannya Ibu untuk perempaan suara. Jadi memang tidak semuanya yang British itu terdeteksi British. Memang dari data ujinya sendiri bukan native speaker-nya kalau untuk ini Bu. Jadi tidak menjamin bahwa akan terdeteksi British. Makanya di sini jadi dari 6 total tadi 60 ya? 60 ya betul. Kenapa bisa? Oh ini mah akurasi persen ya satuannya ya, bukan jumlah betul. Ya. Nah jadi maksud Ibu, tapi ini harusnya kan ada data detailnya ya, harusnya ada di lampiran nih data detailnya gitu. Harusnya yang berapa? Yang 12 orang itu apa? Yang mengucapkan tadi kata Bayu, tapi Bu walaupun dia British tapi tetap aja hasilnya salah gitu ya, maksudnya gitu ya. Mungkin untuk detailnya ada British. Ibu maaf. Detailnya ada di halaman 69 mungkin Bu. Bisa 69. Coba untuk rekaman suara, maksud saya 73 itu untuk split test dan film. Yang itunya di mana 69? 73 Ibu maaf. 73. Salah ini ya, beda ya PDF sama halaman itu apa? Laporannya ya. Tadi dulu 73 berarti 73. Oh ini sampel British, sampel British. Yang ini bukan? Ya betul Ibu. Sampel British, non British. Jadi di sini ada hasil deteksinya dengan sampelnya. Oh gini mungkin kalau Ibu nggak, jadi ini agak kurang komunikatif tabelnya. Maksud yang Mbak Im tulis di sini, dia itu sampel British. Ternyata dideteksi British, berarti benar gitu kan ya maksudnya ya? Iya betul Ibu. Ya. Nah misalnya yang ini sampel non British, ternyata kalau hasilnya British berarti salah gitu ya? Iya betul Ibu. Kalau non British harus jawabannya non British lagi kan gitu ya, hasil betul. Deteksinya ya. Seperti itu. Nah itu. Nah cuman di sini kalimat apa ya? Saya nggak tahu nih tabelnya harus dengan sampel British 1. Ternyata hasilnya British, non British misalnya. Ya gimana lah kalimat supaya orang baca paham gitu. Soalnya ini perlu pemikiran dulu kan baru kalau pas Ibu baca. Oh ini maksudnya gini. Kalau dia seorang itu adalah dia non British, berarti hasil deteksinya harus non British. Kalau dia British pasti salah gitu ya. Iya. Jadi harus matching ya. Betul. Ya cuma nanti Anda ini deh cek lagi kalimatnya di tabelnya supaya kalau orang baca paham ya. Siap. Ini udah ada grafiknya itu ya. Grafik ini tampilnya. Iya, cuman di lampirannya ya nanti kalau ada perlu lampiran, Anda sertakan saja lampiran ya di sini. Terus recall ini ya, ya udah berarti Anda pakai reference bikinnya daftar pustakanya? Iya Ibu betul. Pakai reference ya. Ya. Ya udah paling itu tadi ada yang tadi Ibu itu ya ada dicatat semua ya, masukan-masukan Ibu mungkin direvisi nanti ya.
Gitu. Ya mungkin dari Ibu cukup sekian. Silahkan saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Ya, mangga Pak Uung. Ya, nah, ini waktunya udah jam 5 lebih gimana ya? Saya banyak pertanyaan sebenarnya. Nggak apa-apa Pak. Sampai maghrib atau sampai jam 6 nih saya juga masih di kampus ini Pak. Hebat, Willy. Sampai jam 6 katanya. Oke, Pak Tiramin ya. Nih, pertama, ini cara melatihnya gimana nih? Jumlah data latihnya berapa? Misalkan tadi ada 5 kata kan ya yang kamu simpan ya? Iya betul Pak. Nah, 5 kata itu tadi tuh meneruskan pertanyaan Bu Yuli itu, satu kata berapa orang, satu kata berapa orang. Ini kan ada aksen nih, British sama non British. Berarti harus didouble kan data latihnya. Iya betul. Nah, coba kamu bisa tunjukkan nggak jumlah-jumlahnya? Misalnya untuk kata talk ada berapa yang British, ada berapa yang non British. Baik. Mungkin seperti yang di tabel tadi Pak, yang Kalau tabel tadi kan cuman akurasi gitu, bukan jumlah data latihnya harus tahu berapa. Di laporan ada nggak? di halaman 50 Bapak. Halaman 50. Oh ini, yang berarti 6 suara. Berarti 6 suara itu berarti 6 orang yang sama atau 6 orang berbeda? 6 orang berbeda Bapak. Yang semuanya diasumsikan sebagai pembicara British. Iya. Oke, yang non British juga 6 orang berbeda ya. Betul Pak. Nah, berarti setiap suara itu kamu kasih label kan? British sama non Iya Britishnya. betul. Untuk pengujian sih enggak Pak. Kalau yang dikasih label itu cuma untuk data latihnya. Ya, ini kan data latih kan? Oh, ini kok data uji? Penggunaan data uji. Kalau untuk data latih ya dikasih label Pak. Betul. Yang tabel 45 apa? Yang tabel 45 data latih Pak. 46 data uji. Oh, kamu menyesatkan tadi jawabnya. Ya oke, berarti ini tabel 45 ya. Berarti 28 dong. Ya. Ya betul. Ini 28 ini kamu dapat dari mana? Merekam sendiri atau? Saya ngambil dari text to speech Pak. Dari halaman ini semua. Sistem text to speech ya betul. Kok bisa punya 28 suara yang berbeda gimana? Jadi saya mengambil mengambil sistem dari text to speech yang berbeda-beda Pak. Mungkin untuk halaman webnya sudah tertera di sebelum tabelnya Pak, deskripsinya. Saya gini, di text to speech itu bisa milih orang gitu. Iya betul Pak. Terus kamu tahu jadi, itu British sama non Britishnya gimana? Udah ada disertai apa? Dikasih tahu Pak dari sistem text to speech-nya. Iya betul Pak. Nah, terus tadi yang ada kamu menginginkan presisi sama akurasi untuk yang perekaman kok rendah hasilnya di kesimpulan tuh. Itu maksudnya gimana? Maaf Pak, bisa diulangi? Yang di kesimpulan, ya, coba buka lagi kesimpulannya di laporan. Itu hasil perekaman tuh akurasi presisinya lebih rendah. Maksudnya gimana ya? Jadi hasil akurasi ini tuh melalui perhitungan yang ini Pak, pengujian sistem ini, pengujian kinerja sistem ini. Maksudnya perekaman di situ gimana maksudnya? Kenapa Pak? Maksudnya tuh pertanyaannya kenapa itu bisa akurasinya kecil itu? Coba lihat kesimpulannya, berarti ya. Ya baik Pak, sudah Pak. Kalau untuk pengujian perekaman suara, memang seperti yang ininya Pak. Jadi yang British itu belum tentu memang dia tuh fasih karena bukan native speaker-nya Pak. Oh, jadi maksudnya perekaman tuh si orang itu langsung ngucapin,
terus langsung diproses sinyalnya. Betul Pak, kalau misalnya saya ngambil dari dataset itu pengujian yang pertama yang ini Pak. Jadi di sini tuh pakai teknik split test dan train tuh, jadi maksudnya dia tuh membagi dataset menjadi dua bagian. Yang bagian pertama 80% untuk dataset, yang 20% untuk diujikan. Berarti kalau perekaman kan pasti untuk diuji aja semua kan? Iya, kalau perekaman itu dari orang Pak. Iya, perekaman langsung ini. Ya. Iya betul Pak. Ya sebenarnya kalau di penerapannya mungkin lebih banyak begitu. Lebih banyak orang mengucapkan langsung kan. Berkaitan dengan proses bisnis kamu tadi. Betul nggak? Tadi kan di proses bisnisnya kamu menampilkan 5 kata. User memilih. Ya. Betul Pak. Terus mencoba melafalkan atau mencoba mengupload. Ada jadi tadi itu maaf Pak, patah-patah. Halo. Oh. Ideal sih. Tapi langsung si user itu mengucapkan tok misalnya. Begitu nggak? Pak, barusan mati ya. Pak. Oh mati? Iya barusan. Ini saya tuh tadi pakai IndiHome. Terus saya coba pakai ini nih, pakai kartu Halo. Coba kembali ke IndiHome ya. Barusan mah ada lagi, tapi tadi nggak ada Pak yang pas ngejelasin yang barusan. Halo, gimana? Pak Ucup? Bisa? Ada. Halo? Jelas Pak, jelas. Ada Pak. Putus-putus nggak? Sudah tidak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Mana tadi sampai mana nih? Itu yang masalah cara ini penggunaannya sekaligus ya untuk melatih. Itu kan misalnya user milih salah satu kata. Terus user mengucapkan kata tok misalnya. Begitu nggak? Halo? Iya, Pak. Terdengar suaranya, Pak. Itu jawab, Pak. Bener nggak kayak gitu tadi aplikasinya? Kamu jelaskan itu nggak tadi yang proses bisnis tadi itu? Iya Pak, jadi di sini saya yang pertama ada Pak di sini, jadi usernya memilih dulu dan mengucapkan bahasa Inggris. Mengucapkan? Jadi, iya, betul. Terus nanti outputnya, misalnya kata tok, kata tok, aksen British gitu. Ya betul Pak. Sama aksennya dibilangin ya, sama non British ya, betul nggak kayak gitu? Ya kalau tadi saya lihat nggak kelihatan, cuman misalnya laboratori, cuman bilang laboratori, artinya laboratorium, cuman gitu aja. Itu kalau terdeteksi British Pak, kalau tidak terdeteksi non British seperti ini tampilannya Pak, atau keluarannya. Di sini juga ada contoh pengucapan yang benar. Nggak kan gini, aplikasi kamu kan sebenarnya ada dua pengenalan kan, pengenalan kata dan pengenalan aksen, betul nggak? Ya. Saya lebih cenderungnya Pak, maaf, ke aksennya Pak, tapi saya di sini ditampilkan cara baca yang benarnya dengan menggunakan bahasa Inggris British. Karena emang kalau lalu definisi true positif, true negatif, false positif, false negatifnya gimana? Bisa nggak kamu sajikan? True positif itu kalau bagaimana? Karena kamu ada dua pengenalan, bukan sekedar pengenalan kata. Jadi fokus saya di sini tuh untuk mendeteksi Britishnya Pak. Jadi di sini true positifnya merupakan British Pak. Kalau untuk true negatifnya merupakan non British. Enggak cuma non British dong. Misalnya kata tok, saya milih kata tok, tapi saya ngucapinnya tik gimana? Di sini ada dua tahapan. Begitu saya ngucapin tik,
nggak perlu menentukan aksen lagi. Nah, itu udah di luar dari kata talk aja udah gitu kan. Makanya true positifnya, pro negatifnya harus didefinisikan lagi. TPTN, FPFE-nya dia mau definisikan ulang karena kamu kenal dua pengenalan menggunakan, betul nggak? Pengenalan kata dan nanti selanjutnya ada pengenalan aksen. Kecuali kalau pengenalan kata saja. Kalau kata di British dan non British itu cara pelafalannya emang udah beda, Pak. Oh, beda-beda gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya kalau talk itu sama talknya British sama talknya non British itu cara pelafalannya juga udah beda, Pak, dari sebentar. Jadi kamu anggap salah aja. Kalau bukan non British anggap salah aja. Ya makanya tadi saya tanya, positifnya gimana definisinya? Oh, kalau untuk salah sih saya tidak diinikan, cuma British dan non British aja, Pak. Kalau untuk yang pengucapan kata yang salah tidak disebutkan. Ya udah pokoknya saya minta definisi true positifnya gimana lah. True negatifnya gimana? Kalau gitu buat PR kamu ya. Oh iya baik Pak. Iya sih, harusnya true negatifnya nggak hanya yang itu aja bah, yang non-British, tapi yang salah pengucapan. Karena ini itu kamu hasil nanti ke presisi akurasi kamu bisa definisikan itunya kan ada di situ. Kalau dari situnya salah nanti belakangnya salah semua kan, ya betul Pak Yusuf? Betul Pak, setuju Pak. Baik. Makanya definisi TPTN-nya dulu jelas. Terus pembelajaran kamu kan ya, pembelajaran itu berarti memberikan umpan balik. Kan pembelajaran pelafalan bahasa Inggris ini ya. Betul Pak. Kalau memberikan umpan balik, ini harus bisa ngasih gimana yang benernya kan gitu. Nggak cuma pengenalan ini. Kalau pembelajaran dengan pengenalan, kalau pengenalan cuma tahu oh iya talk, walaupun salah gitu. Tapi kalau pembelajaran harus ngasih masukan, ini yang benernya gitu loh. Itu kan bener nggak? Ya ini begitu nggak Pak Tiaramin? Betul Pak. Jadi kalau misalnya terdeteksi non British udah disertai buat cara baca yang benarnya dalam British dan contoh pengucapan yang benarnya dalam British. Ada ya? Sudah ada Pak. Kalau misalkan ucapan talk tapi misalnya non British dibilangin itu bener talk sih talk cuma non British gitu nggak? Betul Pak. Atau salah? Betul. Tapi non British gitu kan? Betul. Oke, terus lanjut ke metode tadi yang Bu Yuli juga tanyakan. Kalau MSCC itu kan sebenarnya hanya pengolahan sinyal digital aja ya? Betul Pak. Nah, dengan LVK-nya nanti yang istilahnya pengenalannya kan digunakan untuk pengenalannya. Betul Pak. Benar nggak? Iya Pak. Jadi kalau MSCC itu untuk untuk mengekstraksi ciri suaranya. Apa? LVK-nya nanti untuk pengenalan katanya. Iya Pak. Jadi dia yang menentukan apakah itu masuk British atau non British. Untuk pengenalannya kan. Kalau jadi vektor inputnya tadi yang X itu sebenarnya nilai apa? Nilai frekuensi. Di metode LVK itu kan inputnya X itu. Iya betul Pak. Nah, itu X itu sebenarnya nilai apa? Kalau output dari MFCC kan domain frekuensi kan? Iya betul Pak. Domain frekuensi berarti sekian frekuensi amplitudonya sekian, yang frekuensinya sekian. Bukan domain frekuensi. Domain frekuensi mah masih di FFT. Dirubah lagi tuh sama mail filter bank, ada tahapan lagi tuh. Akhirnya itu mail. Kenapa Pak Um? MFCC keluarannya apa tuh Baim tuh? Mbak Tiaramin. Jadi ini keluarannya mail capsroom Pak, atau bisa disebut dengan vektor. Nilainya dalam matri kan, nilai matri bisa aja ke vektor. Gitu.
Iya, Matrik betul. apa sebenarnya? Matrik frekuensi, matrik amplitudo atau apa? Saya nggak ngerti ini outputnya. Outputnya Jadi MFCC itu. hasilnya itu Mel-Chebstrom Pak. Jadi dia eh, kan asalnya itu MLCC itu dari proses efek itu mengubah ke Ya. frekuensi, betul ke frekuensi. Nah di Nah, sini tuh diubah kembali jadi di DCT ini diubah kembali menjadi domain waktu Pak. Jadi bukan frekuensi lagi. oh pedoman waktu lagi. Iya dikembalikan lagi ke kayak awal. Oh, berarti domain waktu sih berarti amplitudo kan jadinya ya. Seperti tadi Betul, itu gambaran sinyal-sinyal itu. betul. Nah, itu di LPQ itu ada istilah learningnya tuh gimana? Jadi learning rate tuh dia metodenya tuh mempelajari dari pola pola apa vektornya Pak. Jadi dia itu bisa Kalau ada menjauhkan learning atau berarti ada penyimpanan itu berarti ya. kenapa? Kalau ada learning kan berarti ada penyimpanan, ada memorize. Iya, jadi dia itu eh, penyimpanan itu per epoch Pak. Jadi misalnya epochnya 100, jadi dia melakukan pembelajaran sebanyak 100. Jadi dia tuh menjauhkan misalnya kalau jaraknya nggak terlalu dekat dia jauhkan karena jaraknya itu tidak dekat. Jadi ya kalau misalnya udah dekat dimakin dekatkan itu Pak. Hmm, oke. Terus tadi itu apa? Data latihnya hanya rekaman ini aja kan domain waktu berarti ya? Atau Betul. betul nggak? Domain waktu. Terus kalau yang file CSV-nya itu menunjukkan apa? Kamu tadi katanya punya file CSV itu untuk apa? Untuk apa data data aktifnya Pak. Jadi kalau di API itu dipakai untuk bobotnya. Oh, file CSV itu untuk bobotnya. Betul. Bobot terhadap frekuensi atau apa? Jadi nanti yang kan CSV itu jadi uh, uh, file suara yang udah dilatih sebelumnya Pak, terus disimpan. Hmm, Nah nanti kalau misalnya mau pengujian lagi, misalnya orang 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 asli, disimpan dalam CSV. langsung dibandingkan Pak dengan yang file sebelumnya yang disimpan di CSV itu. Jadi itu untuk mengetahui apakah dia masuknya British atau non British. Kalau di CSV itu kan ada kolom-kolom ya istilahnya. Kalau di Excel-nya kan ada kolom-kolom. Itu Betul Pak. ada berapa kolom, ada setiap kolom itu merepresentasikan apa. Bisa kamu jelaskan nggak? Kalau kolomnya saya tidak bisa menyebutkan secara pasti karena Kenapa lumayan banyak. vektor tadi kan misalnya. Tapi setiap kolom itu Berkaitan mempresentasikan, vektor yang outputnya MFCC bukan? maaf Pak, suaranya kurang jelas. Outputnya MFCC itu Ya, yang disimpan di bentuk CSV atau gimana? iya jadi ya betul Pak. Tapi untuk yang data latihnya yang Mm-mm. disimpan ke CSV, Berarti itu kan berupa vektor kan, berarti kan matrik. betul, betul. Nah, kalau udah matrik berarti kamu harus tahu setiap kolomnya itu apa artinya. Untuk setiap kolom artinya itu, jadi dia mempresentasikan spektrumnya Pak. Jadi tiap tiap Iya, kalau as, spektrum berarti perubahan frekuensi nantinya larinya. iya betul Pak. Iya. Oke, berarti setiap kolom itu harus menurut asumsi saya, kolom satu misalnya frekuensi 10 Hz, kolom 2 frekuensi 20 Hz, kolom 3 frekuensi 30 Hz. Kayak gitu enggak? Eh, bukan hertz Pak, Pak, karena bukan frekuensi, tapi hasil dari MSC ini berupa Chebstrom atau Hmm. nilai Chebstrom Pak di ininya. Jadi Ya, bukan itu nilai frekuensi apa amplitudo itu yang amplitudo Pak. amplitudo. Kan sudah dirubah, Baim, kan sudah melalui DCT, terus melalui apa lagi tadi itu tahapannya. Jadi udah dirubah, jadi itu mah nilai vektor, Iya nilai nilai-nilai vektor. dari hasil DCT, nilai septrum. Ya, Jadi karena emang dibilang amplitude. itu bukan. Itu baik Bu.
Jadi dibilang amplitudo atau frekuensi juga bukan, karena nilainya kan sudah berbentuk angka yang berbeda gitu. Oh iya baik Bu. Ya, tadi. Mungkin lebih tepatnya nilai vektor Pak. Ya vektor aja ya, kita nggak tahu amplitudo frekuensinya, nggak tahu ya. Itu hasil transformasi lah ya. Iya Pak. Oke, terus paling tadi itu kenapa yang perekaman itu akurasi ininya rendah gitu. Apakah kamu harus gimana? Baik Pak, karena di sini tuh saya menguji suara orangnya hanya sekali, jadi tidak berulang kali. Jadi belum pasti sistem itu selalu mendeteksi British meskipun sampelnya sampel British, dan sampel British juga bukan native speaker-nya Pak. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa itu benar pure 100% bahwa itu tuh aksen British. Bisa saja ada masih kesalahan pengucapan. Jadi bisa saja itu sebenarnya karena penentuan aksennya aja yang salah tuh ya berarti. Betul Pak. Ya itu makanya saya kembalikan lagi ke definisi tadi itu, definisi TPTN-nya ya. Jadi ini sulit jadi mau lanjut pertanyaan berikutnya karena memang TPTN-nya saya definisinya belum. Oke, mungkin itu aja lah, Bu, Pak Yusuf. Ini waktunya juga udah 5:30. Udah 1 jam setengah. Iya, nggak apa-apa Pak. Makasih. Ibu ada lagi? Atau kita langsung di apa? Ya intinya itu pesan aja. Pak Yusuf punten. Intinya mah pesan aja ke siapa? Baim, saya sering bilangnya Baimnya. Baim teh. Baim, jadi hasil dari pengujian itu harus dianalisa ya. Walaupun kecil prosentasenya apa kita perlu dianalisa. Jadi kenapa kurang? Tadi Pak Ung bilang apa kata Pak Ung tadi kok nilainya kecil. Nah, itu kan harusnya dianalisa. Gitu. Harus ada analisa di laporannya. Ini tambahannya itu. Ya, terima kasih. Sama definisi KPTN-nya tuh nanti ya Baim aja. Baim Bom. Sama kayak mungkin karena kecil juga itu karena kurang sih sebenarnya datanya kurang ya, memang maklum lah namanya kondisi begini mungkin mencari data susah, tapi ya walaupun gimana tetap sih harus ada analisanya gitu. Tapi kemungkinan sih karena penentuan di aksennya itu Baim. Iya, aksen apa ya itu tadi, makanya kan saya ingin sekali ada tambahannya ada lagi. Jadi yang dikategorikan British itu harus dikeluarkan nilai septrumnya berapa, antara berapa, kan bisa dilihat dari output ekstraksi cirinya ya. Lalu yang non British itu nilai septrumnya berapa dari berapa itu harus dilihat. Jadi kan tahu ternyata kalau British itu nilai angkanya sekian, bisa dilihat dari itu. Baik, harus ditambahkan itu nanti. Itu mungkin dari saya mah Pak Yusuf. Pak Ung ada lagi? Udah sih Bu. Iya. Abah, Pak Budi? Enggak, saya mah sok aja. Ya. Harusnya suaranya Pak Budi itu Pak Budi diuji harus suaranya. Udah, Bu, dari awal juga udah nanya-nanya yang tadi Pak Ung gitu, udah. Jadi ya silakan aja. Okay. Ya udah berarti Abah ditutup dulu baru keluar ya Bah ya, biar kita diskusi dulu ya Bah. Siap. Terima kasih atas waktu dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.